luar yang bagus. Anak laki-laki itu membuat kesepakatan dengan 4 temannya. 3 hari kemudian, rencana pelarian akan dilaksanakan. Tapi yang menyedihkan adalah, salah satu teman melaporkannya kepada direktur. Pada malam yang ditentukan, sutradara sengaja membiarkan mereka pergi. Lalu biarkan anjing pemburu mengejarnya. Selama pelarian, Yun Jae tidak sengaja terjatuh ke dalam lubang yang dalam. Saat ini, peluit dekan berbunyi tidak jauh. Anak laki-laki itu membiarkan temannya pergi duluan. Saya melompat turun untuk menyelamatkan Yun Jae, agar tidak terdeteksi oleh anjing pemburu. Mereka menggunakan debu pasir untuk menyembunyikan bau badan. Lihat anjing pemburu datang, kedua anak laki-laki itu langsung menahan nafas. Untungnya, direktur memanggil anjing pemburu itu kembali. Anak laki-laki itu dan Yun Jae lolos dari bahaya. Namun kedua sahabat di seberang tidak seberuntung itu. Seorang anak laki-laki kakinya terjebak dalam perangkap. 2 orang lainnya berlari ke jalan. Sayangnya, bocah itu ditabrak mobil yang melaju. Di dalam mobil ada manajer panti asuhan. Mereka menyeret tubuh bocah itu kembali, berubah menjadi makanan untuk anjing pemburu. Dan Yun Jae dan yang lainnya bersembunyi di bawah papan kayu. Saat darah mengalir di wajah mereka, benih balas dendam telah ditanam di hati Yun Jae. 20 tahun kemudian, putri Tuan Baik dibunuh secara brutal. Jadi ketika saya mengetahui bahwa pembunuhnya adalah Yun Jae, langsung merasa terkejut. Jika Yun Jae ingin membalas dendam, orang berikutnya yang dibunuh kemungkinan besar adalah anggota keluarga direktur. Karena saat itu dia menganiaya adik Yun Jae di villa. Direktur buru-buru pergi ke taman kanak-kanak keponakannya. Ponakannya memang tidak ada di kelas. Di mana keponakanku? Kenapa tidak ada di sini? Di mana keponakanku? Baru saja. Beberapa menit yang lalu si pembunuh muncul. Direktur dengan cemas melihat sekeliling untuk mencari keberadaan keponakannya. Untungnya, nyawa bocah itu tidak dalam bahaya. Anak laki-laki itu mengeluarkan makanan ringan yang diberikan si pembunuh kepadanya. Di dalamnya masih ada susu dan roti saat itu. Ini jelas merupakan ancaman dari si pembunuh terhadapnya. Dan Tuan Jung melarikan diri 3 hari yang lalu. Hakim memberi pengarahan kepada semua juri. Hanya Hye Jin yang belum membalas pesan tersebut. Dia adalah putri direktur. Saat Hye Jin ditemukan, mayatnya dibuang di taman. Situasi kematiannya identik dengan putri Tuan Baik. Direktur tidak dapat mempercayainya. Balasan datang begitu cepat, sebab polisi tidak mengetahui skandal yang dilakukan Kapolri. Oleh karena itu, penyelidikan hanya dapat dilakukan dari kediaman Hye Jin saat dia masih hidup. Sung Jon bertanya pada masing-masing juri lainnya, namun masih belum ada petunjuk berharga yang ditemukan. Engki mengungkapkannya pada Sung Jon. Saat itu, ke-9 juri sedang makan malam bersama. Saat berangkat, sopir Choi menawarkan untuk mengantar mereka pulang. Engki melihat melalui kaca spion, menemukan bahwa pengemudi Choi sedang menyelinap. Di tengah jalan, saya bertemu dengan seseorang yang sedang lewat mobil. Sopir Choi memarahi dengan marah. Mereka berdua ketakutan beberapa saat. Hye Jin demi alasan keamanan, biarkan Engki turun dari bus terlebih dahulu. Setelah itu dia tidak ada kontak sama sekali. 3 hari kemudian tubuhnya ditemukan oleh polisi. Sung Jon segera menghampiri supir Choi. Saat memeriksa bagasi mobil, menemukan jas hujan hitam. Tapi orang lain bilang itu hanya untuk mencegah hujan. Sung Jon masih belum bisa tenang. Dia meminta untuk melihat kamera dashboard. Sopir Choi mengatakan video itu dicuri. Baru saat itulah Sung Jon memperhatikan tato orang lain. Dia sebenarnya memiliki tato yang sama dengan Pak Baik, namun tidak ada bukti untuk menuntutnya. Jadi saya harus membiarkan dia pergi sementara. Sopir Choi segera menghampiri Tuan Baik. Dari percakapan 2 orang baru, sopir Choi dulunya bekerja di panti asuhan, juga bawahan Tuan Baik. Di sisi lain, Sung Hun juga merasa ragu dengan kasus tersebut. Di pengadilan, Tuan Jung menyebutkan nama Sung Jon. Saat adik laki-lakiku sedang tidur, Sung Hun diam-diam mengambil kunci mobilnya dan menemukan anting di kursi penumpang Sung Jon. Setelah mengganti matras, ternyata itu adalah anting-anting almarhum Ji Eng yang hilang. Saat Sung Jon mengeluarkan kuku palsu, kasusnya pun mulai rumit dan membingungkan. Kemudian di pemakaman putri direktur, pelaku mengirimkan video lagi. Di dalamnya, dia merekam proses pembunuhan Hye Jin. Ayah, tolong selamatkan aku secepatnya. Ayah, tolong selamatkan aku secepatnya. Menyaksikan putrinya dicekik sampai mati, hati sutradara dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan. Ketika dia kembali ke pemakaman putrinya, saya melihat Sung Jon bermain dengan keponakannya. Kalung Sung Jon sangat familiar. Direktur tiba-tiba memikirkannya. Yeon Tae dan adik laki-lakinya Yun Jae adalah orang-orang yang dia serang dan bunuh tahun itu. Pakai juga kalung ini. Mungkinkah Sung Jon adalah Yun Jae saat itu? Dia segera memberitahu Tuan Baik tentang hal ini. Sung Jon kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Di sisi lain, Sung Jon menerima telepon dari rumah sakit. Tuan Jung ingin bertemu dengannya. Keduanya bertemu di rooftop rumah sakit. Ia bahkan sengaja mengusir polisi tersebut. Tuan Jung akan memberitahu Sung Jon yang sebenarnya. Karena anak saya dirawat di rumah sakit karena sakit, membutuhkan biaya bedah yang tinggi. Tuan Baik kebetulan memotong gajinya. Ketika Anda khawatir tentang uang, kembali mendapat panggilan telepon dari pelaku. Setuju saja untuk menculik putri Tuan Baik, kan menerima sejumlah uang. Untuk menyelamatkan putranya, Tuan Jung setuju. Melihat Sung Jon, dia tidak percaya dengan perkataannya. Tuan Jung hanya bisa mengakui bahwa dia telah mengkhianati si pembunuh. Rekaman itu diambil oleh Tuan Baik.
Tapi dia tetap menyimpan yang asli. Khawatir si pembunuh akan membalas dendam pada putranya. Semoga Sung Jon bisa membantunya melindungi keluarganya. Mengetahui salinan aslinya disembunyikan oleh Tuan Jung di rumah, Sung Jon tersenyum aneh. Dalam sekejap, Tuan Jung melompat dari gedung dan meninggal. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Sung Hun yang datang menghampiri. Dia segera melihat ke atas. Saya melihat bayangan lewat lagi. Tapi ketika dia sampai di rooftop, sekali lagi tidak ada seorang pun. Hanya petugas polisi yang terluka dan terjatuh ke tanah. Sung Hun terjatuh dan langsung menelepon polisi. Sesuai keterangan polisi yang jaga, orang terakhir yang melakukan kontak dengan Lao Chin adalah Sung Jon. Dan di teras, polisi juga menemukan kancing baju milik Sung Jon. Lalu Sung Jon menjadi tersangka terbesar. Dipotong ke adegan di mana si pembunuh mengetuk pintu rumah Tuan Jung. Ketika petugas polisi Jiang tiba, segera melihat pemandangan yang luar biasa. Sung Jon menusukkan pisau ke perut wanita itu. Belum sempat menjelaskannya, petugas Jiang siap melepaskan tembakan. Keduanya langsung berjuang. Dia tidak mengharapkan hal itu. Rekan saya menembaki saya lagi. Sung Jon mencoba menekan lawannya hingga jatuh. Memanfaatkan kekacauan itu, dia pergi. Hal ini pun menjadikannya sebagai tersangka. Direktur segera memerintahkan penangkapan Sung Jon. Namun sang kapten masih tidak mau mempercayainya. Sung Jon bisa membunuh orang lagi. Tapi perintah itu harus dijalankan. Kapten membawa orang ke rumah Sung Jon. Saya mendengar bahwa anak saya diinginkan. Orang tua terkejut, namun di luar dugaan, Sung Jon telah diculik. Saat itulah dia lari dari rumah Tuan Jung. Seseorang meraih kepalanya dari kursi belakang. Ketika Sung Jon bangun, dia mendengar peluit. Penculiknya adalah Tuan Baik. Melihat kalung yang familiar, Tuan Baik percaya bahwa Sung Jon adalah Yun Jae dan dia membunuh putrinya. Saat pisau tajam Tuan Baik perlahan mendekat, naluri bertahan hidup Sung Jon mulai protes. Bagaimanapun, dia adalah seorang petugas polisi. Bawahan ini pada dasarnya bukanlah lawan Anda. Sung Jon mencoba melarikan diri ke dalam hutan. Di bawah pengejaran bawahannya, Sung Jon didorong ke tebing. Dia tidak ragu sama sekali. Langsung turun. Tepat setelah itu, Sung Jon menyeret tubuhnya yang terluka. Pergi ke bilik telepon. Tapi aku tidak tahu harus menelepon siapa. Dia tiba-tiba memikirkannya. Engki, yang pernah dia selamatkan, memberinya kartu namanya. Sung Jon mencoba menelepon. Untuk membalas budi dalam menyelamatkan nyawa. Engki tiba sesuai janjinya. Namun saat dia memasukkan Sung Jon ke dalam mobil, Tuan Baik mengirim seseorang untuk mencari lagi. Beruntungnya, Engki menggunakan kemampuan aktingnya yang sangat baik dan mengelabui lawannya. Engki kemudian meninggalkan Sung Jon untuk sementara di loteng gudang. Setelah beberapa waktu perawatan yang cermat, cedera Sung Jon berangsur pulih. Ketika saya melihat beritanya, saya mengetahuinya. Saya sendiri diinginkan. Dia segera memanggil bawahannya untuk mengetahui situasinya. Tapi petugas Jiang meraih telepon itu. Bawahannya langsung menjelaskan bahwa dia adalah pacar barunya. Ketika petugas Jiang memutar nomor tersebut, di dalam terdengar suara Engki. Hanya dengan begitu keraguannya bisa dihilangkan. Dan fakta bahwa Sung Jon dicari juga ada hubungannya dengan kakaknya. Dia ditentang oleh opini publik karena kasus Tuan Jung. Bahkan ibunya didiskualifikasi dari pencalonan Kongres. Di malam hari Sung Jon tiba-tiba mulai mengalami sakit kepala parah. Ingat apa yang dikatakan Tuan Baik? Mungkin seseorang berpura-pura menjadi Anda untuk membunuh seseorang. Ternyata nama asli Sung Jon adalah Yun Jae. Dia pernah mendengar bahwa dia diadopsi oleh orang tuanya. Tapi dia sendiri tidak membunuh siapapun. Tapi karena suatu alasan, dia menjadi buronan kriminal. Engki menyarankan mungkin dia bisa meminta saudaranya Sung Hun untuk menjelaskan keraguannya. Tapi kakakku selalu jujur dalam segala hal. Pada dasarnya tidak mungkin membantunya menghapus dosa-dosanya. Engki memutuskan untuk mencobanya. Khawatir Sung Jon akan diikuti polisi. Dia diam-diam memberikan kertas yang telah dia siapkan kepada orang lain. Sung Hun mengandalkan alamatnya. Tiba di tempat pertemuan. Tapi adik laki-lakiku baru saja muncul. Polisi segera tiba. Ternyata Sung Hun sudah selesai melihat kertasnya saat itu. Dan berikan kepada polisi. Mata Sung Jon penuh kekecewaan. Hanya bisa melarikan diri dalam kesengsaraan. Baru saja melarikan diri ke ujung gang. Jalannya diblokir oleh bawahan. Untungnya mereka mempercayai Sung Jon. Diam-diam biarkan dia pergi. Sung Jon dengan lelah kembali ke loteng. Dia tidak pernah menyangka kakaknya akan mengkhianatinya. Namun kali ini Engki membawa kembali seseorang. Itu kakak laki-laki Sung Hun. Hanya dengan cara ini dia bisa luput dari perhatian polisi. Sung Jon tidak bisa mempercayai matanya. Dengan penuh semangat, dia berjalan mendekat dan memeluk adiknya. Sung Hun membawa folder dokumen. Ini mendokumentasikan dasar penangkapan Sung Jon oleh polisi. Dia baru mengetahui kalau anggota keluarga Tuan Jung meninggal dunia. Namun yang jelas dia telah menyelamatkan anak itu saat itu. Wanita itu juga tidak pernah meninggal. Tepat ketika dia hendak menyelamatkan, tugas Jiang berlari ke tempat kejadian lagi. Di bawah tembakan musuh yang sebenarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melarikan diri. Sung Jon berkata pada kakaknya, "Saya tidak pernah membunuh siapapun. Lihatlah mata tulus kakakmu." Sung Hun memilih untuk percaya, setuju untuk membantunya membaptis. Namun syaratnya, pekerjaan yang akan datang harus diumumkan terlebih dahulu. Keesokan harinya Sung Hun menyiapkan uang tunai dan sepeda motor untuk adiknya. Untuk menghindari penyadapan panggilan, ia juga secara khusus membawa 2 ponsel cadangan. Mereka kemudian mulai mendiskusikan situasinya. Saat ini, polisi meyakini hal itu.